Kita bahas setelah timnas Indonesia mengalahkan Bahrain, Pak Erik mengatakan di media bahwa nanti akan mempersiapkan tim lebih matang lagi karena interaksi antar pemain atau chemistry antar pemain kurang. Bersama Bung Godin, mari kita bahas salam timnas Indonesia dulu ya. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah timnas Indonesia nanti pada saat melawan Cina atau melawan Jepang akan memiliki kesiapan yang lebih matang? Karena sebenarnya Bung Godin sudah bahas ya di video sebelum ini kelemahan pemain naturalisasi. Memang itu yang terjadi sebenarnya. Timnas Indonesia ini pemain-pemain naturalisasi memiliki, kalau menurut saya, skill oke, kemudian kemampuan fisik, disiplin, mental oke. Cuman yang jadi masalah adalah chemistry antar pemain. Karena pemain-pemain kita ini ketemu sudah besar ya, ketemu gede lah ibaratnya di timnas Indonesia ini. Jadi untuk membangun chemistry itu tidak bisa dilakukan dalam sebulan, 2 bulan, itu harus memerlukan waktu yang sangat lama. Beda dengan pemain-pemain seperti Bahrain, Arab Saudi, mungkin China, yang mereka pemainnya banyak bermain di klub lokal, sehingga mungkin PSSI-nya mereka bisa saja menjelang FIFA Matchday atau kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini 2 minggu atau 3 minggu meliburkan kompetisi. Itu sangat mungkin dilakukan. Tapi yang jadi masalah adalah pemain timnas Indonesia ini tersebar di berbagai liga di Eropa yang hanya bisa dilepas pada saat menjelang FIFA Matchday tersebut atau menjelang kualifikasi Piala Dunia zona Asia tersebut. Jadi ini tentunya menjadi masalah buat timnas Indonesia, karena kita tahu kurang apa Kevin Dix di Copenhagen, kurang apa Mes di FC Twente. Nyatanya mereka belum bisa, kalau menurut saya belum bisa menunjukkan permainan yang bagus seperti pada saat mereka bermain di klubnya masing-masing. Kenapa di klubnya mereka masing-masing itu mereka sangat bagus? Karena apa? Chemistry dengan pemain-pemain atau dengan teman-teman yang ada di klub sana itu sudah jalan, sudah otomatisasi. Jadi tidak ada masalah buat mereka bermain di sana. Mereka tetap akan menjadi pemain inti dan bermain bagus. Tapi ketika bermain di Indonesia, lihat Max Hilgers pada saat melawan Australia, menurut saya penampilannya kurang meyakinkan ya. Kemudian Kevin Dix juga bersama timnas Indonesia itu pada saat kemarin melawan Bahrain juga, walaupun menurut saya walau segitu udah bagus, tapi dengan apa yang dia tunjukkan di Copenhagen terlihat seperti sangat jomplang sekali. Jadi ini tentu saja Pak Erik sudah menangkap ini sebagai masalah, bahwa chemistry antar pemain ini sangat kurang. Yang jadi pertanyaan kan itu tadi, apakah bisa mungkin nanti Pak Erik mempersiapkan tim atau berkumpul lebih cepat menjelang nanti melawan Cina dan juga melawan Jepang. Tentu ini yang jadi pertanyaan. Sebab itu tadi pemain digaji oleh klub hanya ingin melepas pemain pada saat menjelang FIFA Matchday atau kualifikasi Piala Dunia. Ataukah mungkin Pak Erik bisa memberikan lobby-lobby kepada klub agar pemain-pemain timnas Indonesia bisa dilepas duluan? Tentu ini menjadi pertanyaan dan mungkin menurut saya sangat sulit ya. Jadi pemain-pemain Indonesia ini, kalau menurut Bung Godin ini sudah bagus secara kualitas, tapi chemistry masih sangat kurang. Beda dengan kalau Bung Godin lihat ya, Jepang pada saat melawan Arab Saudi, itu sangat luar biasa sekali. Sentuhan-sentuhan bolanya itu sudah otomatisasi. Ibaratnya pemain tidak usah ngomong, hanya dengan lirikan mata saja bola itu sudah bisa nyampe ya. Tentu ini yang kita harapkan nanti bisa hadir di timnas Indonesia, tapi tentunya dengan tidak mudah, tidak sebulan 2 bulan, ini membutuhkan proses. Bung Godin sudah bilang beberapa kali bahwa mungkin saja nanti ketika timnas Indonesia nanti lolos ke round 4, hal seperti ini sudah bisa dilakukan oleh timnas Indonesia, karena nanti kita akan bertemu dengan tim-tim kuat lainnya. Bisa saja timnas Indonesia nanti bertemu dengan Qatar, dengan Irak juga mungkin bisa, dengan Jordania juga mungkin terbuka kemungkinan, karena kebanyakan nanti di round 4 itu pemain-pemain atau timnas-timnas dari negara Arab. Tentu saja ini akan menjadi batu sandungan, karena kita tahu melawan Irak saja kita di round 2 itu masih kesulitan. Tapi dengan banyaknya pemain naturalisasi yang hadir nanti, yang mungkin akan lebih banyak bergabung dengan timnas Indonesia karena ditukangi oleh tim pelatih dari Belanda, tentu saja ini menjadi sebuah keuntungan, tapi juga menjadi dilema. Nantinya apakah pemain kita nanti langsung tune in, bisa bermain otomatis, bisa bermain kental ibaratnya gitu ya dengan antar pemain. Kalau misalkan ini bisa terjadi, Bung Godin yakin timnas Indonesia tentu saja tidak akan mengalami
kesulitan yang begitu besar nanti pada saat timnas Indonesia menjalani round 4 karena posisi pertama round 4 hadiahnya adalah lolos otomatis ke Piala Dunia. Jadi itu saja pembahasan kali ini. Apakah bisa timnas Indonesia untuk mempersiapkan tim lebih matang lagi menjelang melawan Cina dan juga melawan Arab Saudi, karena melawan Cina partai krusial, lawan Arab Saudi lagi lawan Jepang, dan lawan Jepang terakhir harapannya adalah timnas Indonesia mampu menahan imbang melawan Cina 3 poin, maka timnas Indonesia akan lolos ke round 4. Salam timnas Indonesia.